Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Lisa dengan materi fikih, tentunya di subbab yang berbeda. Kali ini kita akan belajar tentang muamalah. Nah, kita lanjut ya. Oke, di sini ada peta konsep muamalah. Ternyata ada 11 bab yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu musyakoh, yang kedua muzaro'ah, yang ketiga mukhabaroh, yang keempat mudabaroh, yang kelima murabahah, lalu syirkah, syuf'ah, wakalah, sulhu, doman, dan kafalah. Mungkin istilah-istilah ini ada yang pernah mendengarkan atau mungkin masih asing di telinga kalian, namun Ibu harap kalian bisa mempelajari materi ini dengan baik seperti itu. Lalu muamalah, apa sih itu muamalah? Nah, muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dalam muamalah, pembahasan lebih spesifik pada transaksi-transaksi yang lazim dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi, ilmu fikih itu kan ada dua cakupannya. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah. Nah, fikih ibadah kan membahas tentang hubungan antara manusia dengan Allah gitu. Lalu untuk muamalah ini membahas antara transaksi manusia dengan manusia yang lain. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Maka di dalam ilmu fikih ini dibahas juga tentang transaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, contohnya yaitu wakalah atau perwakilan, terus mudabaroh bagi hasil dan transaksi-transaksi yang lain. Oke, yang pertama musakoh. Musakoh secara bahasa adalah penyiraman. Nah, secara istilah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarapnya di mana pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dapat dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua. Menurut prosentase yang sudah ditentukan pada waktu perjanjian. Kayak gitu. Jadi, singkatnya musako ini adalah akad kerjasama dalam perkebunan atau persawahan gitu. Jadi misalkan si A adalah yang punya sawah, nah dia bekerja sama dengan petani yang tidak memiliki sawah. Nah, kerjasama itu disebut dengan musako. Nah, nanti di akad itu nanti dijelaskan kamu akan dapat segini, aku akan dapat segini. Jadi nanti hasilnya itu akan disepakati di awal saat akad kayak gitu. Nah, hukum dari musyakoh di sini adalah boleh berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Anna Rasulullah amala ahla khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaybar dengan upah separuh dari hasil panen berupa buah dan tanaman. Nah, Rasulullah sendiri melakukan praktek musakoh. Jadi, hukum musakoh itu boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rukun musakoh. Jadi tidak hanya sholat ya yang memiliki rukun-rukun yang harus kita penuhi. Nah, praktek musakoh ini juga ada rukun-rukunnya. Ada 5 rukun. Yang pertama, pemilik dan penggarap kebun. Jadi harus ada pemilik kebun dan yang mau mengelola atau ada petani. Gitu. Yang kedua, tanaman atau pohon yang dipelihara. Itu harus jelas. Itu musimankah, tahunankah, atau terus-menerus. Misalnya, kesepakatannya hanya selama periode atau musim jagung. Nah, jadi kerjasamanya harus musim jagung. Tapi kalau misalnya kerjasamanya itu tahunan, ya harus dikerjakan tahunan kayak gitu. Dan yang ketiga, pekerjaan harus diselesaikan. Jadi saat akad nanti harus jelas pekerjaan yang harus diselesaikan itu apa saja. Yang keempat, harus ada hasil panen. Yang kelima, akad, yaitu harus melakukan ijab kabul. Itu berupa bisa perkataan, tulisan, isyarat gitu. Nah, berikut juga ada syarat-syarat musako yang harus
dipenuhi. Yang pertama, akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian. Jadi akadnya itu harus benar-benar dilakukan sebelum ada kontrak yang harus disepakati. Yang kedua, tanaman yang dipelihara jelas. Misalkan mau pelihara jagung, Misalkan mau menanam jagung ya harus jagung gitu. Nggak boleh ganti yang lain. Jadi harus jelas. Yang ketiga, waktu pemeliharaan jelas. Itu apakah 1 tahun atau 2 tahun atau sekali panen. Itu boleh. Yang keempat, penggarapan jelas. Itu penggarapannya itu ladangnya itu mau digarap separuh atau sepertiga atau bagaimana. Nah, itu harus jelas. Nah, batalnya musakoh. Ini ada 2 penyebab pembatalan musakoh. Yang pertama, penggarap tidak mampu bekerja. Jadi, misalkan penggarap tidak mampu bekerja di tengah jalan gitu ya. Udah digarap, nggak kok kayaknya nggak mampu untuk mengerjakan ini untuk ke depan. Nah, itu batal musakohnya. Yang kedua, matinya salah seorang yang berakad. Misalkan di tengah penggarapan antara petani ataupun yang punya sawah ini meninggal, maka musakoh itu batal. Jadi hikmah musakoh ini ada 4. Yang pertama, terciptanya kerjasama antara si miskin dan si kaya. Maksudnya di sini, jadi misalkan yang punya sawah itu memiliki kekayaan yang melimpah gitu. Jadi dia itu memberikan lapangan pekerjaan kepada yang lebih membutuhkan. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Sama. Terus mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, Rasulullah saja melakukan musakoh. Jadi, ya hikmahnya kita dapat mengikuti sunnah Rasul. Yang keempat, menghindari praktik pemerasan atau penipuan. Jadi, kalau sudah diakadkan atau kayak sudah disepakati bersama, maka musakoh ini tidak akan menimbulkan kecurangan antara kedua belah pihak. Nah, kita ganti ke subbab selanjutnya, yaitu muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah dan mukhabarah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap dengan benih tanaman dari pihak pemilik tanah atau petani. Nah, hukum muzara'ah dan mukhabarah adalah mubah atau boleh. Jadi inti dari akad muzara'ah dan mukhabarah adalah benih tanaman. Siapa sih yang memberikan benih tanaman gitu? Nah, kalau benih tanaman itu berasal dari pemilik tanah, maka itu disebut dengan muzara'ah. Nah, namun kalau benih tanaman itu berasal dari petani, maka itu disebut dengan mukhabarah. Kayak gitu. Jadi perbedaannya hanyalah di siapa sih yang memiliki benih pada saat transaksi itu. Gitu. Nah, ini ada zakat, muzara'ah, dan mukhabarah yang harus dilakukan. Semisal hasil panen itu sudah melebihi syarat-syarat zakat. Kayak misalkan udah sampai 1 nisab ataupun sampai 1 haul gitu. Nah, yang pertama, jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam muzara'ah yang wajib zakat adalah pemilik tanah. Jadi kalau misalkan kasusnya itu adalah muzara'ah yang wajib zakat itu yang memiliki tanah. Nah, jika dipandang dari siapa asal benih tanaman dalam kasus mukhabarah, maka yang wajib zakat adalah petaninya. Gitu. Nah, hikmah muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah dan mukhabarah prinsipnya tidak jauh berbeda dengan musakoh. Memberikan pertolongan kepada penggarap untuk memiliki penghasilan. Harta tidak hanya beredar di antara orang kaya. Jadi, hikmahnya ini tidak jauh beda dengan musakoh tadi. Nah, yang ketiga, mudabaroh. Mudabaroh adalah bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama yaitu penyedia modal atau suhibul amal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola usaha atau mudorib atas dasar perjanjian profil dan sharing. Jadi, mudabaroh ini adalah sebuah transaksi atau akad bagi hasil dari antara penyedia modal dan pengelola modal. Misalkan saya punya modal 1 M, 1 miliar. Terus saya kasih ke misalkan teman saya namanya Dita gitu. Saya kasih ke Dita modal itu. Nah, Dita nanti yang mengelola modal saya. Entah dia jadikan toko atau entah dia jadikan apa gitu.
nanti hasil dari modal itu dan pengelolaan itu dibagi rata, gitu. Dibagi bersama. Nah, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam mudzakarah ini. Yang pertama ada pemilik modal ya atau barang. Disebut dengan sahibul amal. Jadi harus ada yang memiliki modal. Yang kedua, pengelola modal atau orang yang bekerja. Ini yang pertama ini pemilik barang ya, bukan hanya barang. Terus yang kedua, pengelola modal atau orang yang bekerja, harus ada yang mengolah modal itu. Yang ketiga, ijab kabul. Yang keempat, harus ada modal. Yang kelima, pekerjaan yang mengelola itu harus jelas apakah dia diperuntukkan untuk membangun toko atau resto. Terus yang terakhir adalah nisbat. Nah, nisbat di sini adalah kesamarataan pembagian keuntungan yang akan diperoleh. Lalu syarat mudzakarah, ini ada 5. Yang pertama, modal harus berbentuk tunai. Misalkan kalian punya emas ataupun perak gitu ya, itu harus dijual terlebih dahulu. Jadi modal yang harus kalian serahkan itu harus berbentuk uang tunai, nggak boleh barang. Yang kedua, pelaku akad harus mampu melakukan tasarruf tidak dalam masa hujru. Masih ingat bab sebelumnya? Ibu kan sudah bahas tentang hujru ya. Nah, hujru di sini pembatasan bagi orang untuk tidak dapat mentasarrufkan hartanya. Misalkan kayak orang gila, anak kecil, ataupun yang bangkrut gitu. Jadi, pelaku akad mudharabah ini harus terbebas dari masa hujru. Yang ketiga, modalnya harus jelas. Ya harus jelas, itu 1M, 100 juta atau berapa, harus jelas. Yang keempat, pembagian keuntungan jelas. Jelas ya. Yang kelima, melakukan ijab kabul. Nah, di sini ada 2 tipe mudharabah. Yang pertama ada multaqo, yang kedua ada muqayyadah. Nah, inti dari multaqo dan muqayyadah di sini, kalau misalkan pengelola itu memberikan pembebasan kepada, misalkan pemilik modal itu memberikan kebebasan penuh kepada pengelola itu mau dibikin apa aja, itu namanya multaqo. Nah, kalau misalkan muqayyadah itu pemilik modal itu memberikan batasan tertentu kepada pengelola itu mau diapain. Itu masih diatur oleh yang punya modal kayak gitu. Nah, pembatalan mudharabah ada 3 ya. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat. Misalkan ada salah satu syarat yang sudah Ibu sebutkan tadi, atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi, maka akadnya itu batal. Yang kedua, ada kecurangan dari pengelola. Nah, misalkan sekali aja ada kecurangan, itu sudah batal akad mudharabahnya. Terus yang ketiga, pengelola atau pemilik modal meninggal dunia. Nah, seperti musako tadi ya. Jadi kalau misalkan ada salah satu di antara keduanya, baik itu pemilik modal ataupun yang mengelola itu meninggal, maka akadnya itu batal. Oke, ini ini harusnya kelima ya. Ini ada disebut dengan akad murabahah. Nah, akad murabahah adalah proses jual beli barang sedang harga asal dan keuntungannya telah diketahui dan disepakati. Ini biasanya terjadi di bank syariah gitu ya. Dan barang-barang yang akan dibeli itu harusnya biasanya itu jumlah yang besar kayak sepeda motor, kayak gitu. Nah, dalam akad murabahah ini si pembeli dan penjual sudah mengetahui harga asal dari barang tersebut. Jadi misalkan laba yang akan diterima oleh penjual itu sudah diketahui oleh yang beli gitu. Kenapa? Karena itu nanti transaksinya bisa dua, bisa tunai dan bisa kredit. Nah, otomatis kalau kredit itu kan lebih tinggi kan harganya. Nah, itu bisa dilakukan asalkan tidak mengandung riba. Jadi bisa dianggap sebagai uang administrasi kayak gitu. Nah, ada 5 syarat murabahah. Yang pertama, pihak penjual harus memberitahu harga asal kepada nasabah. Jadi harus diberitahu ya harga asalnya. Yang kedua, kontrak pertama jual beli dengan pihak ketiga harus sah.
Ini maksud pihak ketiga itu orang apa ya? Kata ganti orang ketiga. Jadi kayak saya dengan kamu gitu. Itu kontraknya itu harus sah. Terus yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Harus bebas ya dari riba kayak gitu. Terus yang keempat, pihak penjual harus menjelaskan semua cacat kepada pembeli apa ya, barang itu harus jelas kecacatannya. Misalkan si B itu nggak tahu ini barangnya gimana, jadi penjual itu harus menjelaskan secara detail kecacatan dari barang yang akan dijual. Biasanya yang sering terjadi itu barang second gitu. Terus yang kelima, pihak penjual harus menyampaikan semua hal terkait dengan pembelian. Jadi misalkan prosedurnya bagaimana kayak gitu, itu harus dijelaskan. Oke, thank you. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan di bab muamalah ini part 1. Ibu bagi menjadi 2 atau 3 part gitu, karena memang penjelasannya itu lebih panjang dari bab sebelumnya. Jadi, Ibu harap kalian dapat memahami bab ini dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ketik di kolom komentar atau di chat via WA gitu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.